Kayaknya yang nyanyi channel apa? Mancing forever. Nah dia teman-teman ownernya udah datang kita masuk duluan malah. Halo. Halo. Sehat. Jadi kita bicara protein dan di umpan kita Hydromax itu ada kandungan protein, theonin dan sebagainya yang sangat disukai sama ikan. Kalau kebutuhan buat makan, nutrisinya ikan yang kita harus dijaga. Itu nggak segampang yang kita bayangkan. Salah satunya bahwa saya kalau bikin sesuatu, saya nggak mau jadi follower. Iya, prinsip saya berusaha untuk menjadi trendsetter. Trendsetter itu capek, benar-benar capek dan perlu pengenalannya panjang dan sebagainya. Nah, ini dia nih produknya Kang Tito yang baru. Kita baru lihat nih penampakannya. Iya, orang lain juga belum tahu nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Aqualife. Kita ketemu lagi nih. Di mana ini? Di daerah mana sih? Di Cipondoh tuh tadi kita lewatin satu Cipondoh ya. Kita ke tempat salah satu sahabat, dia legend di bidangnya. Jadi kita diundang sama beliau untuk mengenalkan usaha barunya. Nah, sesuai dengan namanya, Aqualife itu kan nggak selalu berhubungan dengan ikan. Mancing, Kita juga menyajikan sajian tentang produk-produk pendampingnya. Nah, inilah katanya sih, apa sih nama produknya? Adalah pokoknya nanti langsung aja Ya, kita ditanya. langsung tanya-tanya di yang dalam. jelas orangnya ini udah sepuh, udah terkenal banget lah di dunia mancing, apalagi khususnya di kolam ya, kolam pemancingan ikan mas atau apalah. Ini produknya nggak bisa kita anggap remeh nih, nggak main-main ini kayaknya nih. Gitu. Soalnya produk sebelumnya juga udah lumayan ya. Udah lumayan, udah 15 tahun. 15 tahun. 15 tahun sampai bertahan ke pelosok-pelosok. Iya. Ini produk barunya dia nih, bakalan meledak juga kayaknya. Iya, 15 tahun bertahan. Terus yang make juga udah hampir se-Indonesia. Pelosok-pelosok. Iya. Saya ketemu itu di daerah-daerah pedesaan yang tertinggal itu udah ada produknya. Pasti ada produknya. Gitu. Yuk. Langsung aja. Yuk. Nah, lo lihat sendiri nah. Ini tempat Tempatnya. produksi barunya nih. Masih secret ya. Masih Belum ada rahasia, tanda-tanda apa, nanti bau-bau apa gitu. Di dalam aja Di biar dalam aja. biar yang punya aja yang jelasin. Berangkat. Yuk, kita gerbek aja langsung. Assalamualaikum, guys. Kayaknya ya nyanyi channel apa? Mancing forever. Sibuk. Tuh lihat bahan-bahan dasarnya banyak banget, mesin-mesinnya juga banyak. Nah dia teman-teman ownernya udah datang kita masuk duluan malah. Halo. Halo. Sehat. Terima kasih udah datang ya. Sorry tempatnya kayak begini nih. Nggak apa-apa, Masih Om. belum perfect. Tempatnya bikin penasaran ya Om. Kita jadi ini merupakan pengembangan daripada usaha gitu kan. Jadi kita nanti ada dua divisi, juga ada 3 di sini tuh. Satu ke hobi itu ada 2, yang satu umpan sama mereknya Hydromax juga. Dia bermain protein, jadi nanti akan kita munculkan di protein 20, protein 31 sama protein 42 khusus spesial. Jadi kita bicara protein, dan di umpan kita Hydromax itu ada kandungan protein, theonin dan sebagainya yang sangat disukai sama ikan. Kita pindah ke kantor aja. Ayo ke atas ya. Ayo. Oke teman-teman, sekarang kita udah ada di office-nya Kang Ito nih. Office-nya masih dalam tahap pembangunan ya. Beres-beres. Tapi ini udah apa sih? Udah enak banget, enak banget. Tempat untuk mencari inspirasi kayaknya.
boleh diceritain dong latar belakangnya apa sih kita Kang Ito itu ekspansi gitu ya. Jadi latar belakang untuk usaha ini, karena kan selama pandemi kan kemarin saya berpikir, tahun kemarin saya juga develop. Jadi setahun kemarin pas awal-awal pandemi saya diem aja, kemudian setelah dibuka PSBB setelah Badan Haji tahun kemarin saya develop pabrik di Banyuwangi. Jadi aku bikin pabrik di sana untuk yang khusus amisan itu. Oh ya, amisan itu yang macam itu ya. Itu saya develop sekitar 7 bulan. Oh gitu. Karena mesinnya juga mesin impor, kemudian saya coba cari suppliernya, caranya, sama semuanya sampai bisa kelar launching, benar-benar launching itu di bulan Januari. Itu sudah perfect, sudah berjalan. Sekarang kendala lagi dengan packaging, banyak cerita ya, tapi alhamdulillah tetap berjalan. Udah sana udah berjalan. Aku tuh sistem share, jadi aku nggak mau pegang sendiri karena nggak mungkin aku pegang sendiri. Di Banyuwangi ada orang yang saya kuasakan di sana, saya kasih saham, terus mengelola semuanya. Oh gitu. Tapi processingnya tetap saya pegang. Kemudian bahan apa semua. Sana juga lumayan, karyawannya lumayan, ada 11 atau 12 orang. Oh, ini juga bisa lumayan. Jadi kan emas pakai. Kang Ito ini udah teruji banget dengan umpan jempolnya. Jadi umpan jempolnya itu udah legend lah di mana-mana ya. Udah nggak usah pertanyakan lagi. Nah kemarin ini udah terbukti juga produk barunya apa? Ya, amisan itu udah terbukti, kita udah berapa kali pakai. Udah langsung gitu teruji itu. Ini nih, yang baru lagi. Ini ekspansinya. Boleh diceritain dong. Jenis apa aja sih tipenya atau mungkin udah ada mereknya? Untuk yang baru ini kebetulan saya melihat peluang gitu kan, sekarang dapat tantangan. Awalnya temen itu bilang bisa buat pelet nggak, pelet kue gini. Saya bilang ya udah saya coba gitu, saya cari kemana-mana, ternyata prinsipnya sama toh, dengan main aroma, main protein, main itu sama, seperti yang umpan-umpan sebelumnya. Akhirnya saya googling lah, nyari sana nyari sini, nyari supplier mesin. Awalnya saya mau import dari Cina, tapi ternyata kendala COVID, akhirnya pakai lokal. Nah terus di tempat yang baru ini kita semacam satu bisnis yang berbeda dengan yang sebelumnya. Kalau sebelumnya kan kita masih pakai merek jempol, distribusi dapat jempol, manajemennya di jempol semua masih sama. Cuma produksinya terpisah. Kalau ini totally different, berbeda dengan jempol. Tidak ada keterkaitan dengan jempol. Oh gitu. Terus tadi saya ada cerita bahwa kita akan ada untuk hobi, untuk hobi dan untuk budidaya. Kalau kita budidaya kita bicara industri kan, industri perikanan. Nah, untuk hobi ada dua. Yang pertama untuk produksi pakan untuk koi, untuk pelet mikro, pelet koi khusus ya spesial. Untuk mikronya kita pakai yang untuk cupa, untuk ikan kecil, kemudian koki. Nah, terus yang nanti saya cerita untuk ada lagi satu lele itu kita kerjasama dengan kelompok usaha bersama Premas. Jadi seluruh produksi saya punya diambil sama mereka. Langsung ya. Ya, jadi sistem kayak kemitraan gitu. Betul. Nah, biasanya kan kalau orang produksi pusing cari marketnya. Kalau ini saya udah dapat market duluan. Udah lebih udah nggak masuk akal. Oh gitu. Jadi Kang Ito ini pinternya itu nyari marketnya dulu. Nyari market dulu. Ya. Jadi menjawab kebutuhan market. Itu kelebihannya gitu. Iya. Kita ya boleh juga mencontoh menjawab kebutuhan market. Nah, target dan sasarannya berarti beda dengan yang sebelum-sebelumnya. Dunia baru nih, dunianya para pecinta ikan hias, para pembudidaya ikan. Kalau boleh dikasih bocoran Kang, mungkin kalau kita masuk pasar baru pasti ada keunggulan yang harus kita tawarkan. Mungkin Kang Ito bisa cerita keunggulannya. Coba ada produk-produk yang udah ada di pasaran. Kalau mohon maaf, kalau masalah itu saya nomor satu.
Bukti contoh ini. Iya. Jempol, unggulnya di mana? Packagingnya ada yang bisa ngikutin jempol. Ada. Itu dia. Eksklusif. Hah? Eksklusif. Original. Nah, Original. ya ada yang bukan nggak ada tapi ya kita sudah leading ke atas. Kita bisa bedain lah dari jauh kita dari depan Udah pancing itu bisa bedain. Nah itu sekarang ini nih. salah satunya bahwa saya kalau bikin sesuatu, saya nggak mau jadi follower. Iya. Prinsip saya capek nggak apa-apa, saya belajar nggak apa-apa, tapi saya nggak mau jadi follower. Saya berusaha untuk menjadi trendsetter. Trendsetter itu capek, benar-benar capek dan perlu pengenalannya panjang dan sebagainya. Akan tetapi kalau kita bisa menciptakan trendsetter dengan baik, ya semua kan jadi follower. Jadi follower, gitu kan? Harga kita menentukan, permainan di luar kita yang menentukan. Betul. Nah itu salah satu jempol aja yang selama ini saya keep, saya manage. Nah yang diumpan ini adalah kalau kita bicara koi, kebetulan yang ekspor koi itu adalah teman saya namanya Pak Sigit, dia masalah ekspor. Dia menciptakan poster untuk koi yang dicampur ke pelet. Saya cuma ditantang, bisa nggak lo buat pelet dicampur dengan poster saya untuk hasilnya lebih bagus. Tapi kami itu eksperimen lagi ya untuk Oh ya kebetulan saya bilang kebutuhan koi itu apa gini. Nah unsur pelet saya kalau di koi otomatis dia butuh pertumbuhan cepat, kandungan lemaknya sekian, proteinnya sekian, kemudian tingkat kejernihan kolam yang paling penting karena koi itu menggunakan filter yang sangat mahal perawatannya. Kalau pelet kita membuat kotor pasti ditinggalin. Ya. Nah itu kejernihan kolam itu bisa saya pelajari masalahnya di mana, muncul dari mana dan sebagainya. Akhirnya saya pelajari dari bahan-bahan yang digunakan, terus tingkat kelembutan daripada bahan itu. Nah proses-proses itu yang tidak dipikirkan oleh ya mohon maaf produsen-produsen. Nah saya pelajarin dulu benar. Setelah itu baru kita coba. Iya benar. Nah itu kita udah coba beberapa kali. Saya kurang lebih 3-4 bulan coba try and error itu untuk sementara. Dan saya pakai bahan 80% impor, 10% pakai maggot. Maggot tahu lagi tren. Nah itu Ugat. kan selama ini maggot itu fungsinya katanya protein tinggi, protein hitam. Betul. Tergantung proses pembuatannya. Saya pelajari maggot dari mulai misalnya ternak maggotnya sampai hasil dan fungsi akhirnya. Rata-rata maggot yang dijual cuma di dry, maggot dry, terus dikeringkan kan, pakai buat makan. Masukin di tempat langsung Dia klaim bisa proteinnya sampai 47%. Saya buat di beberapa varian untuk cara proses pengeringan dan sebagainya. Saya buat sih dapatnya sekitar 20 sampai 23. Tapi ada satu aroma maggot, kedua kayak badannya itu mengandung apa yang tidak dipunyai orang lain. Karena aku udah trial berpuluh-puluh kali maggot tak tepung buat mancing tanpa campuran apapun makan bagus. Di lele juga katanya kayak gitu. Nah terus teman saya sedikit itu bilang maggot itu bagus gini-gini, saya bisa buat maggot itu menjadi pelet. Caranya gimana? Bisa, saya bilang. Cuma maggot nggak boleh banyak karena as atau kandungan badannya itu sulit untuk diurai ikan, jadi bisa membuat perut gembung, mati dan sebagainya. Saya bilang kalau saya jadiin tepung kayak gini gimana? Ini bagus, gimana caranya? Ya gue bisa, saya jadiin pelet terus. Nah, itulah nyambung. Jadi saya pakai maggot, kemudian sisanya saya impor. Saya bisa menggunakan bahan kayak ada bumbel-bumbel yang semua impor. Ada yang dari Argentina, ada yang dari Brasil, ada yang dari Amerika. Komplit berarti ya barang. Dari yang saya rekam dari perkataannya Kang Ito ini, jadi beliau ini nggak main-main dengan pakan. Beliau nggak main-main. Kalau kita sadari kan ikan itu kan apalagi ikan hias ya, yang ada di skala kolam ataupun akuarium dia sangat terbatas airnya. Jadi dia makan tidur di situ ya. Makan tidur di situ. Jadi nggak boleh sembarangan ikannya apa pakannya. Kalau dia sembarangan dia bakal banyak produk buangan. Amoniak jadi amoniak yang jadi
justru menjadi racun bagi ikan. Nah, untuk menjadi racun itu saya disupport sama satu perusahaan chemical yang jadi kandungan racunnya kita keep. Kita menggunakan beberapa chemical yang khusus untuk ikan. Itu ada di unsur pakannya? Ada di unsur pakan. Ada di unsur pakan. Saya menggunakan 7 bahan macam-macam isinya. Fungsinya adalah untuk satu antitoksin. Antitoksin itu kalau misalnya ada sisa makanan dan sebagainya kan bisa jadi penyakit. Dia akan menahan itu. Kemudian kita pakai ada vitamin C. Vitamin C itu adalah menjaga daya tahan tubuh ikan, serta menghilangkan anti stres. Terus kita juga pakai bahan betaine. Itu adalah perasa untuk ikan itu suka banget makan. Itu mancing bagus. Tapi saya nggak jual karena susah dapat. Maaf aja. Terus ada lagi satu lagi bahwa kita pakai namanya growth booster. Jadi untuk penggemukannya itu kita pakai. Nah itu. Oke, ini kayaknya produknya menjanjikan. Penasaran nih. Nah, untuk kedepannya nih Om, kita bisa dapatkan di mana itu? Secara eksklusif nanti kita akan online. Terus kita ada sebetulnya saya kerjasama dengan beberapa teman. Saya mungkin fokus di produksi, kemudian ada tim marketingnya. Ada marketing, ada kira-kiranya gitu. Ya nanti akan ada melalui marketing. Terus kebetulan Mas Agung itu jadi GM saya sekarang. Oh, saya jadi GM ya. Cap sama Mas Agung. Jadi Mas Agung sekarang join ke saya dan dia GM in charge di sini. Mas Agung in charge di sini. Saya kan kadang di Banyuwangi, kadang di tapi ya namanya usaha. Saya secara teori market gitu ya terpaling sangat luas. Berapapun produksi saya kemungkinan selama sesuai kualitas dan sebagainya itu tantangannya. Bisa kualitas produk bagus, kemudian disukai ikan, kemudian pakan kita itu membuat ikan itu tumbuh. Banyak pembuat pakan yang mohon maaf ya saya pelajarin gitu kan bisa buat pakan tapi tumbuh nggak sesuai nggak. Betul itu ya. Contohnya gini, ikan itu dalam 1 bulan misalnya jadi 10 cm gitu kan, biayanya harus 1:1. Kalau misalnya 1 kilo berarti harus menghasilkan daging 1 kilo. Nah, selama itu bisa tercapai itu sudah sangat bagus. Belum kita bicara chemical nanti untuk growth-nya lebih itu dan sebagainya. Tapi kan misalnya 1:1 itu harganya 10.000. Kebanyakan ini untuk yang budidaya. Iya, ini ekonominya nih. Beda yang kalau koi mah merendah. Itu dibeli sama. Kalau iya benar. Karena hobi beda. Nah, kita masuk ke yang budidaya. Orang harusnya 1:1. Harus misalnya kalau pabrikan 10.000. Orang bisa buat pelet. Oh, bisa buat pelet nih. Harga murah 7.000, 6.000 bisa. Beda berapa persen? Tapi di ujungnya FCR-nya berapa? Iya benar. Misalnya habisnya ikan 1 kilo, habis 1,4 kilo, 1,3 kilo baru mencapai 1 kilo. Itu kan berarti percuma. Iya. Bukan lebih murah, justru lebih mahal. Iya. Jadi perbandingan antara pakan yang kita berikan kepada ikan bisa menjadi berapa banyak daging ya. Itu hasilkan berapa, perbandingan hitung-hitungannya. Jadi bukan masalah harga ini lebih mahal, ini lebih murah, tapi ini efisiensinya, efektivitasnya, daya serap si ikan itu, daya serap pakannya berapa banyak gitu, efektivitasnya. Nah, dan kalau bukan orang ya nggak tahu mungkin bisa dapat apa, tapi kemungkinan sulit untuk mencapai dapat chemical yang tadi saya sebutkan. Itu premi itu. Nah kalau FCR-nya 1:1 tugas saya selesai. Tapi ada yang bisa klaim bahwa FCR saya misalnya 1 kilo daging bisa dapat 0,8, pakannya 0,8, 0,9 ada, tapi dengan sistem berbeda, pengolahan air dengan bio namanya. Iya. Bio vlog, bio apa, beda lagi itu banyak. Faktor lain ya. Ya, tapi kalau pakan, kebetulan saya ngobrol sama pakan gitu kan, yang profesor ini.
itu kalau bisa tembus di 1:1 ikanmu nggak sakit full selesai masalah selesai. Oh iya, benar Ya. Karena untuk jadi daging itu udah merupakan peningkatan nilai. Misalnya kita pakan berapa sih pakan kalau di pasaran bisa 10 sampai 15 ribu. Kalau udah jadi daging kan 1 kilo 40 ribu, 50 ribu ya. Jadi itu udah peningkatan yang signifikan. Oke, selanjutnya nih Om. Iya. Kayaknya Kang Ito ini suka banget dengan tantangan dan selalu menjawab tantangan. Kira-kira ekspansinya mau kemana lagi sih? Capek ya. Sekarang serius aja di sini dulu ya kayaknya. Saya sudah dapat tantangan di 3 daerah. Satu di Purwakarta, kedua di Jawa Timur. Kita akan tetap kembangkan ini menjadi lebih besar dengan kapasitas per hari mungkin bisa, kita berharap bisa sampai 5 ton PID per day. Ini mesin kita ini sekarang digeber terus, maksimal baru 700 kilo sehari ya. Iya. Itu tidak cukup kemana-mana, masih kurang. terus terang nggak cukup kemana-mana. Nah, saya dapat tantangan, ada yang satu kolam yang pakai 1,4 ton per hari. Berarti hari luas banget Iya, produksinya nggak main-main itu. Nggak main-main itu. Iya. Karena kan kita berhubungan dengan nyawa. Hari ini nggak bisa kirim pelet, dia nggak makan. Dia nggak makan. Iya. Menghambat pasti kan. Tapi itu mengancam ketahanan pangan juga itu bagi masyarakat kalau kita main-main di produksi pakan. Ya, makanya kita nggak boleh. Jadi kalau kita ada komit ya oke ya. Iya, harus penuhi ya. Penuhi komitnya. Itulah. Dan nggak gampang ya sebenarnya. Oke. Kita ada lagi. Komen aja. Kan dulu kita pernah punya pengalaman tuh waktu biara lele, budaya. Kan waktu kita selalu di kedodoran di pakan kan, walaupun kita udah bikin setting 1:1 kayak gitu, tapi tetap aja jadinya nggak sesuai kan. Mungkin di Upan apa sih nanti brandnya nih Om? Iya, belum tahu nih, belum disebut namanya nih. Apa Promax? Promax. High Promax. Ya, jadi YPROMAG. Maknya itu Oh, pakai C. Oh, mago. Nanti kita tuliskan di ini. Nanti kita tulis. Sama itu ada, kita juga yang untuk kopi nanti ada umpan juga, merek High Promax, ada 3 varian, protein 42, protein 31, sama protein 20. Proteinnya aja udah jelas tinggi-tinggi semua. Iya, itu Saya bisa setting, saya bisa itu udah bisa memenuhi kebutuhan ikan. Ya. Jadi saya bisa setting kalian mau berapa persen protein. Ini dari kalori yang kita pakai. Jadi ini bahan yang kita pakai ya. Terus di sini akan muncul nih. Ini akan muncul proteinnya di CP ini. Proteinnya 43,69 ini yang saya pakai protein. Jadi ini semacam formula ya. Ya, Formula kalau ini A dicampur B sekian, dicampur sekian, hasilnya sekian. Dan ini internasional punya, dan saya punya database sampai 100 bahan pakan. 100 bahan pakan. Nah, ini semua bahan pakan yang ada di dunia ini, di dunia bahkan bukan di Indonesia. Ini ada di sini, ada di saya. Jadi saya, kalian mau minta apa, saya tidak. Ini studinya nggak main-main, saya ini lebih dari. Dia nggak kayak cuma bikin Lebih akademisi lah namanya. Iya. Mungkin gue jadi bisa dapat gelar sarjana atau magister doktor lah sekalian. cocok aja sama lu nih. Cocok ini. Jadi kan kalau orang, mohon maaf, kalau di umpan ini kan tidak bisa dibuktikan ya. Kalau umpan terutama, umpan tentu tidak bisa dibuktikan. Bagusnya sampai di mana, terus tingkat dimakan ikan sampai di mana. Tapi kalau saya kalau pribadi, kalau umpan yang jempol ya, itu dari penjualan. Iya, jadi selama penjualannya stabil, kemudian naik terus. Ya berarti umpan gua bagus. Masih bukan komplain. Yang mohon maaf, yang di YouTube lah, yang di Facebook, itu hak mereka ngomong bebas kan. Tapi pembuktiannya bahwa naik sebentar, cuy. Naik sebentar, cuy. Saya sudah punya hasil lab dari Saraswati, kilo itu internasionalnya. Ada labnya di Bogor ya? Betul. Saya taruh bahan pakan, saya taruh di sana, dan saya proof, maksudnya proof by lab, tidak hanya sekedar tidak hanya sekedar ngomong-ngomong aja. Nah, software ini orang tidak punya, ya, makanya saya pakai gitu bosku. Tuh kan, berarti memang benar-benar
Iya, kita nggak main-main. Iya, nggak main-main, nggak cuma sekedar bikin umpan asal bau amis dikit dibilang bagus. Nah, tapi kan gitu ini uji kandungan sekalian. Nah, ini kan ada hasil uji labnya segala. Dan untuk apa sih kalau namanya juga usaha ya, hitung-hitungan ekonomi itu penting. Yang penting itu permintaan pasar meroket terus dan sustainable. Nah, betul. Enggak langsung blok gitu, korban marketing gitu enggak. Ini targetnya ini sustainability-nya. Betul. Nah, ini udah termasuk kos berapa yang saya keluarkan dan sebagainya, dan profitnya semua juga ada. Nah, ini yang tahu cuma kita. Nah itu jadi saya berdasarkan data by lab, gitu kan. Nah kayak kalau masalah perdebatan yang lain-lain saya nggak pernah mendebat. Iya, betul. Kita ini capek sendiri. Gimana apaan? Kebanyakan kayak gitu, belum jangan menjatuhkan diri. Iya. Nah dia uji di lapangan juga enggak berdasarkan kayaknya gitu. Sekali dua kali juara. Iya, itu kan nggak menjawab fakta. Mungkin karena kondisi yang di luar kendali kita bisa memungkinkan dia seperti itu gitu. Oke, terima kasih Kang Ito atas sharing-sharingnya, ini ilmu yang bermanfaat buat kita semua, buat teman-teman penonton dan pecinta Aqualife Adventure. Jadi kita ada di dunia barunya Kang Ito dan eksklusif nih kita. Ini pertama kali nih. Berapa orang minta liput saya nggak kasih. Spesial banget nih. Pertama kali tamu itu disambut oleh Kang Ito ke tempat barunya, ya kita. Terima kasih. Jangan lupa subscribe channelnya Aqualife Adventure. Siap. Saya Sama channelnya Kang Ito juga. Iya. Siap. Oke, terima kasih sekali lagi mau datang. Nggak dikasih apa-apa. Nggak apa-apa. Dikasih ilmu itu bermanfaat sekali. Ilmu. Iya. Ilmu saya masih cetek. Saya cetek. Ya, tapi ya dari support teman-teman, kemudian pengalaman dari teman-teman, kita saling share, lama-lama kita akan menjadi juga. Nah, ini dia nih produknya Kang Ito yang baru. Kita baru lihat nih penampakannya. Iya. Orang lain juga belum tahu nih. Belum Boleh diceritain Kang, ini apa? Ya, kalau kita bilang bahwa kita bermain di protein kan, ini kandungan proteinnya 42% per 100 gram. Ini 31% per 100 gram, 20% per 100 gram. Jadi kalau 42% itu adanya di ikan paling banyak. Jadi nanti ini rasanya ada belut, ada tuna, ada salmon, terus ada daging, ada gitu. Ini ada isinya ini Belum. Ini baru packaging. Oh, packagingnya. Nanti itu Isinya 100 gram ini. Ini isinya cuma 80. Oh, 80 gram. Kalau kita bicara selalu protein berapa persen, itu adalah ngitungnya per 100 gram. Iya. Nanti akan berapa? Ini maksudnya racikan atau Ini racikan. tambahan. Ini full. Jadi tinggal dikasih air panas. Jadi langsung. Boleh biasa kalau bisa telur lah apalah bebas terserah. Tapi ini kandungannya udah 42%. Hypromax umpan pancing 42%. Ya. Ini ada 3 varian. Yang merah belut, yang Enggak, hijau. ini beda. Yang hijau itu ada 3 rasa. Ini rasanya banyak. Oh, ini gitu. nanti akan ada 6 rasa. Oh, saya Ada salah tangkap. belut, ada salmon merah. Yang 42% itu ada 6. Nah, terus ada daging juga. Oh, kategorinya per persentase ya? Ya, per persentase nanti rasanya beda. Rasanya beda-beda. Ini Kalau per yang 31% itu cuma ada 3, amis spesial, iya. amis gurih, sama amis wangi. Variasinya ini benar-benar menjawab kebutuhan market nih. Nah, terus kalau yang 20% ini rasa buah, banana, strawberry vanilla, pandan susu. Nah, Rasa gitu. buah. Nih, banana, pisang, cau. Karena kan kalau buah proteinnya rendah, aroma buah proteinnya rendah, itu makanya kita gitu 3, jadiin 3 warna. Iya. Nah ini Memang ikan juga setiap jenis ikan seleranya beda-beda dan kebutuhannya juga beda-beda. Ini menjawab ini. karena kan gini, di beberapa daerah teman-teman perdebatan umpan kan ada yang bilang protein tinggi makan bagus, ada yang bilang karena aroma, ada yang bilang macam-macam ya. Kita nggak bisa larang, Iya. kita nggak bisa itu. Akhirnya kita buat aja dah. Buat aja dah, nih racik sendiri. Ya, untuk buat protein 42% tuh nggak gampang. Iya, nih, Serius, nggak aduk gampang.
sendiri gimana? nggak gampang. Tapi aku bisa kasih lihat bahwa itu protein 42%. Di belakang nih kayaknya proses produksi. Itu yang koi untuk pelet koi. Tadi kita bicarakan di atas. Budidaya. Boleh kita intip-intip? Boleh, ini dari sini, dari depan. Dari depan. Dari sini, Ini bahan baku kayaknya. ini bahan baku kita impor. Impor. Ini ada, kalau bilang SPM, soybean milk itu impor dari Argentina. Bentuknya tepung. Setengah biji. Setengah biji. Nah ini dari sisa proses kedelai. Setelah diproses, kedelai itu dijadiin minyak, dijadiin susu, dijadiin macam-macam, akhirnya ampasnya jadi kayak gini. Oh gitu. Terus ada juga ada MBM. MBM itu meat bone meal. Jadi dari tepung daging sama tulang. Sisa-sisa sapi Olahan gitu ya, tapi tidak bisa ini. Terus itu karena masing-masing punya kandungan protein tinggi kan. Kayak SPM itu sekitar bisa 48. Kalau MBM 40, 30. Terus ada kita pakai tepung ikan, macam-macam prosesnya. Dari situ kita mix, kita jadi tepung. Jadi tepung kayak gini. Nah ini yang saya bilang ini 42%. Ini proteinnya adalah 43,69. Ini yang tinggi juga nih. Ini pengaduknya apa? Penghalusnya. Iya penghalusnya. Ini penghalusnya. Ini prosesnya di sini nih. Nah dari sini. Inputnya dari sini. Nah input dari situ. Ini bahan awalnya kayak gini. Ini di mix dari beberapa bahan. Ini dari beberapa bahan. Dan ini dimasukin ke sini. Nah dari tepung. Nah setelah tepung kita ke sana. Ini yang tadi. Yang tadi. Kan? Buat dari sini. Nah ini dari mesin. Nah ini tepung yang akan kita kemas di sini. Yang 42% kemas di sini. 42% ini. Kalau yang ini 31%. Sama, tapi akan beda di aroma sama di penampilan akan beda. Bisa lihat kan protein tinggi karena bahannya. Hasil hitung-hitungan beda rumus yang ada tadi diintip di atas ya. Nah di komputer tadi, nah ini kayak gitu. Hasilnya seperti ini. Emang beda-beda. Cuma kelihatan itu. Setelah itu kita mixer kayak gini. Ini apa nih? Ini boleh saya ini apa nih? Mixer, mixer itu untuk campurin itu tadi dengan air. Kemudian hasil olahannya produksi dari apa? Nanti akarnya setelah itu mau dicetak. Oh, ini diaduk-aduk supaya Ya, jadi ini udah ada kandungan airnya. Kalau supaya bulan gitu. Ya. Tadi. akhirnya lari ke situ. Ini proses yang membuat tepung tadi jadi butiran-butiran. Oke. Ini hasilnya. Ini kandungan proteinnya 31%. Yang ini. Kemudian Ya teman-teman, ini dia nih hasilnya dari mesin-mesin yang diolah sama
tempatnya Kang Ito tadi. Ya, ini produk hasil jadinya seperti ini. Tapi ini belum di coating ya? Belum di coating. Jadi kita perlu pengeringan kurang lebih 4 jam. Dikeringin 4 jam. Setelah itu baru kita panen. Di coating dengan Ada beberapa oil, ada CPO, ada oil base. oh, di coating dilapisi dengan minyak-minyak ikan dan minyak-minyak CPO. Ya, Oh gitu. Jadi ini emang produk berkualitas banget ya. kualitas pabrikan sama persis. Baunya nggak kecium dari situ. Baunya mantap banget. Saya kalau jadi ikan maunya ini. Ya, terima kasih Om atas sharing-sharingnya kita sampai di apa sih disajikan ngintip, diajak ngintip produknya, diajak ngintip prosesnya, diajak ngintip hasilnya. Ya, belum ada yang diajak kayak gini ya nggak? Ya. Oke, terima kasih kawan-kawan Avale. Kita tunggu hasilnya nanti ada di pasaran. Sabar dulu menunggu, ini masih dalam tahap apa nih Om sekarang? Kita sekarang sebenarnya finishing trial mesin sih. Ini trial mesin. Besok kita sudah mulai produksi full. Nantikan produknya di pasaran. Oke, terima kasih. Avale Adventure. Iya. Jangan lupa subscribe ya.